Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pengambilan keputusan Kampus Indralaya jurusan Ilmu Administrasi Publik yang beranggotakan saya M. Arif Ilham Hareno dan rekan-rekan saya Angeli Margaret Gina Nafitupulu, Metra Yansa, Sinta Yuningsih, dan Fitria Nurbaiti. Di sini saya akan menjelaskan event yang ada dalam sebuah organisasi, yakni Pesta Ilmiah Sriwijaya. Pesta Ilmiah Sriwijaya adalah agenda tahunan yang dilaksanakan oleh UKM Unsri Riset dan Edukasi atau UKM Yurit. Di dalam Pesta Ilmiah Sriwijaya ini terdapat kegiatan yakni kegiatan kompetisi dan seminar nasional. Di mana kompetisi terdapat 3 cabang kompetisi yang dilaksanakan. Yang pertama yaitu debat nasional, lomba karya tulis nasional, dan poster nasional. Di mana peserta lomba terdiri dari mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Indonesia yang telah mendaftar dan lolos seleksi serta ditetapkan sebagai finalis lomba. Di akhir kegiatan Pesta Ilmiah Sriwijaya juga diisi dengan kegiatan seminar nasional yang mengusung tema sesuai dengan yang telah ditentukan oleh para panitia. Panitia Pesta Ilmiah Sriwijaya ini dilibatkan dari berbagai mahasiswa yang mengikuti organisasi UKM Yurit dan badan otonom keilmiahan yang ada di seluruh fakultas Universitas Sriwijaya yang telah dibagi tugas-tugasnya masing-masing, baik itu sebagai ketua pelaksana, wakil ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, dan berbagai divisi yang terdapat dalam Pesta Ilmiah Sriwijaya, seperti divisi acara, divisi debat, divisi lomba karya tulis ilmiah, divisi poster, divisi penginapan, divisi transportasi, divisi humas, dan lain sebagainya. Pesta Ilmiah Sriwijaya ini bertujuan yang pertama menumbuhkan semangat mahasiswa untuk selalu berprestasi dalam mewujudkan peran mahasiswa sebagai kaum intelektual. Yang kedua, sebagai sarana untuk melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitian mahasiswa yang sistematis dan metodologis. Yang ketiga, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, juga mampu menjadi penghasil atau produsen ide, inovasi, dan karya tulis ilmiah setelah penyelesaian studinya. Dan yang terakhir, menumbuhkan jiwa ilmiah dan pemikiran kritis mahasiswa. Di mana Pesta Ilmiah Sriwijaya pada tahun 2019 yang lalu itu mengusung tema yaitu peran generasi milenial dalam menghadapi revolusi industri berbasis teknopreneur yang dilaksanakan pada 19 sampai 21 September 2019 bertepatan di Student Center Kampus Universitas. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang permasalahan atau kendala yang ada pada event Pesta Ilmiah Sriwijaya Universitas Sriwijaya tahun 2019 lalu. Nah, seperti yang sudah dijabarkan secara rinci oleh rekan saya Arif, apa saja sih kegiatan yang ada pada Pesta Ilmiah Sriwijaya itu sendiri? Nah, tak hanya itu, ada beberapa divisi di dalamnya. Salah satunya itu adalah divisi penginapan. Nah, pada divisi inilah terdapat kesalahan atau kendala yang mereka harus hadapi, yaitu penginapan untuk para peserta yang mengikuti ajang ini. Kendalanya itu terdapat pada air. Nah, air ini yang mereka sudah cek H-2 ternyata tidak hidup pada saat hari H. Ada kesalahan pada pump yang tidak bisa hidup, padahal tim dari panitia divisi ini sudah berkontribusi dan berkomunikasi secara langsung dengan teknisi dari student center ini. Ternyata memerlukan waktu yang cukup lama untuk memperbaiki pump ini. Maka dari itu, pihak dari tim divisi penginapan ini memiliki alternatif seperti mandi di kos-kosan mereka ataupun mereka mandi di apartemen atau rusun sesuai jenis kelamin yang sudah disediakan oleh Universitas Sriwijaya. Nah, tak hanya itu, kemudian ada divisi field trip. Nah, divisi field trip ini gunanya untuk memperkenalkan ikon-ikon yang ada di Sumatera Selatan kepada pihak peserta di penjuru Sumatera Selatan ataupun seluruh Indonesia. Jadi pihak divisi field trip ini memperkenalkan ikon-ikon dan mengajak jalan-jalan peserta di mana seluruh ikon ini berada. Tetapi terdapat masalah atau kendala di dalamnya, yaitu pada saat pelaksanaan PIS ini Sumatera Selatan sedang mengalami kabut asap. Maka dari itu yang seharusnya field trip ini dilakukan seharian penuh harus dipangkas waktunya menjadi setengah hari.
Nah, itulah alternatif yang digunakan oleh divisi field trip agar perjalanannya tetap berjalan lancar walaupun harus dipangkas waktunya. Nah, tak hanya itu juga, ada permasalahan pada saat penyeleksian anggota yang seharusnya diseleksi sejak lama. Ternyata pihak dari Rektorat Universitas Sriwijaya itu terdapat miskomunikasi dengan panitia penyeleksi. Maka dari itu, seluruh peserta dari berbagai penjuru yang ada di Indonesia datang ke Universitas Sriwijaya dan mereka melakukan penyeleksian di hari itu juga. Jadi seleksinya itu tepat di Universitas Sriwijaya, tidak lagi berdasarkan poin atau nilai-nilai yang sudah diperiksa. Maka dari itu, rundown yang dibuat para tim panitia acara itu semuanya bubar dan tidak sesuai dengan yang telah mereka rencanakan. Nah, mungkin itu saja permasalahan yang ada pada beberapa divisi. Akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya, Metra. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Angel tadi mengenai hambatan-hambatan apa-apa saja yang dihadapi oleh panitia peserta PIS 2019 Universitas Sriwijaya. Nah, dari divisi penginapan itu sendiri telah dipilih beberapa alternatif, yaitu ada 3 alternatif nih. Yang pertama yaitu ada Rusunawa perempuan, dan yang kedua yaitu ada Masjid Al-Ghazali, dan yang ketiga ada kos-kosan panitia penyelenggara PIS 2019. Nah, jadi dari ketiga alternatif ini ada 2 alternatif yang terbaik untuk peserta PIS 2019, yaitu Rusunawa khusus perempuan untuk ditempati para peserta perempuan, dan yang kedua yaitu ada Masjid Al-Ghazali, yaitu khusus untuk laki-lakinya. Nah, tak hanya itu juga, dari divisi penginapan telah berkolaborasi juga dengan divisi Korlap dan juga LO dari masing-masing universitas untuk mengarahkan para pesertanya ke tempat pemandian ataupun tempat mereka bersih-bersih. Nah, yaitu sebelum subuh dan juga sesudah asar. Jadi mereka itu telah diarahkan. Nah, kenapa diarahkan? Karena mengingat dari tempat penginapan dan juga ke tempat pembersihan itu juga lumayan jauh jaraknya. Maka dari itu harus diarahkan nih. Dan yang kedua yaitu dari divisi field trip, di mana di divisi field trip ini mereka yang seharusnya diajak berkeliling 1 hari full harus dipangkas nih, karena mengingat ada bencana alam kabut asap, jadi tidak memungkinkan untuk seharian full berada di luar. Jadi dari divisi field trip ini mengambil keputusan untuk mengunjungi ikon-ikon yang sangat terbaik lah dari Sumsel itu sendiri. Nah, dan juga untuk yang ketiga itu di divisi acara, adapun miskomunikasi antara pihak rektorat dan juga dari panitia penyelenggara PIS itu sendiri. Jadi para peserta PIS 2019 itu harus mencocokkan jadwal mereka untuk mengikuti seleksi dari PIS itu sendiri tahun 2019. Mungkin itu saja keputusan-keputusan yang telah diambil ataupun alternatif-alternatif yang diambil oleh panitia PIS 2019 Universitas Sriwijaya, dan selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, dari proses pengambilan keputusan yang selanjutnya adalah memilih alternatif terbaik. Pada tahap ini, pemilihan alternatif terbaik dilakukan atas dasar kriteria dan skala prioritas, di mana dari sekian banyak alternatif tindakan yang dijelaskan dan dianalisis pada teori sebelumnya, maka manajer atau pemimpin harus memilih beberapa alternatif atau memilih salah satu alternatif yang terbaik yang dapat dijadikan untuk pengambilan keputusan. Pada permasalahan kali ini, ketua dan tim memilih beberapa alternatif yang sudah dijelaskan pada sebelumnya untuk dijadikan sebuah keputusan. Alternatif ini yang menurut pemimpin dan tim adalah alternatif yang terbaik. Alternatif tindakan yang pertama adalah pemindahan tempat bersih-bersih badan, di mana yang awalnya peserta membersihkan badannya di student center. Alternatif yang kedua adalah pemangkasan waktu pada saat field trip. Pada saat field trip ini, awal mulanya memiliki waktu yang cukup panjang, namun dengan adanya musibah yang menimpa Provinsi Sumatera Selatan, yaitu kabut asap pada waktu itu, sehingga membuat ketua dan tim harus memangkas waktu kegiatan field trip
sesingkat mungkin demi kesehatan dan keselamatan peserta dan panitia pada saat itu. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Proses pengambilan keputusan yang terakhir yaitu pelaksanaan keputusan dan mengevaluasi hasil, di mana pelaksanaan keputusan tersebut berupa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi yurid dalam menjalankan alternatif yang telah dipilih sebelumnya. Sedangkan evaluasi hasil merupakan penilaian dari organisasi yurid itu sendiri terhadap kegiatan yang dijalankannya. Dapat berupa masukan maupun umpan balik agar kesalahan yang terjadi pada saat sekarang ini tidak terulang lagi pada kegiatan yang selanjutnya. Mengevaluasi hasil kegiatan Pesta Ilmiah Sriwijaya yang dilakukan setelah kegiatan tersebut selesai dilakukan, di mana seluruh panitia dikumpulkan menjadi satu untuk membahas permasalahan yang terjadi. Dan ternyata salah satu masalah yang sangat krusial terjadi adalah tempat penginapan yang tidak memiliki fasilitas yang memadai, sehingga panitia harus mencari alternatif lain untuk menghadapi masalah tersebut. Ternyata masalah tersebut timbul karena kurangnya waktu yang tepat dalam menentukan tempat penginapan yang ada. Seharusnya tempat tersebut di ACC 30 hari sebelum acara tersebut dilaksanakan. Namun pada kenyataannya tempat tersebut di ACC sebelum 1 minggu kegiatan tersebut dilaksanakan. Melihat masalah-masalah yang terjadi pada kegiatan tersebut, event tersebut, maka dari kelompok kami menyimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan yang paling tepat digunakan adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan Sir Francis Bacon yang mengatakan bahwa proses pengambilan keputusan dimulai dari merumuskan masalah, mencari informasi yang relevan terkait permasalahan tersebut. Yang ketiga, mencari alternatif yang tepat. Yang keempat, mengidentifikasi alternatif-alternatif tersebut. Yang kelima, memilih salah satu alternatif yang ada. Yang keenam, menjalankan keputusan dan mengevaluasi hasil dari keputusan tersebut. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan sedikit banyaknya pengetahuan bagi kita semua mengenai pengambilan keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.